Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Terimalah salam bahagia dari Bante. Namo Buddhaya. Marilah kita membahas tentang hal-hal yang kita perlu direnungkan setiap hari agar hidup kita akan menjadi hari yang berguna dan bermakna. Ada hal-hal yang kami menyampaikan beberapa hal seperti satu, apabila kita mulai bangun pagi, marilah kita mulai dan diakhiri hari dengan mengucapkan terima kasih. Setiap pagi yang telah kita bangun, kita ungkapkan ucapan dalam pikiran kita bahwa terima kasih hari ini saya telah bangun. Karena kebanyakan orang menjadi orang yang tidur menjadi kali terakhir. Setelah itu tidak ada kesempatan untuk bangun lagi. Terima kasih kepada tempat tidur yang nyaman. Atau terima kasih kepada air dan listrik yang lancar dan terang. Dan terima kasih kepada sarapan yang enak, serta terima kasih kepada pekerjaan yang masih kita bisa bekerja. Dan sampai sebelum tidur, kita ucapkan terima kasih juga hari ini telah terlewat dengan baik. Terima kasih hari ini saya telah menerima atau menemukan hal-hal yang baik. Tetapi apabila hari ini tidak baik atau hari yang buruk, kita ungkapkan terima kasih juga. Karena hari yang buruk ini telah memberikan kita dalam pengalaman baru yang di kemudian hari akan menjadi bahan untuk memperbaiki apa yang kurang baik. Inilah hal yang kami ingin menyampaikan yang singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda yang ingin hidup bahagia. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada hal yang kedua yang Bante ingin memberikan kepada Anda untuk mendapatkan kebahagiaan bagi hari yang ingin maju dalam kehidupan kita semuanya. Hal itu adalah buka hatinya. Silakan buka hati Anda yang lebar. Karena dunia ini tidak ada yang kita akan dapat semua seperti apa yang kita menginginkan. Kita harus siap untuk menerima dan siap untuk menyesuaikan diri sesuai dengan perubahan apa yang bersangkutan dengan kita, seperti tentang pekerjaan, tentang orang-orang yang kita ketemu, tentang masyarakat, atau tentang dunia. Kita harus bisa menyesuaikan. Pohon seperti padi akan mengikuti arah angin yang meniupnya, maka
pohon padi tidak akan tumbang. Tetapi pohon yang besar bisa patah karena kena ditiup angin yang keras. Maka bisa patah juga walaupun pohonnya besar. Tetapi pohon kecil seperti padi tidak patah karena bisa mengikuti arah angin. Sama halnya di dunia ini kita harus pandai untuk kompromi atau bisa menyesuaikan dengan keadaan. Maka kita ingin hidup bahagia, kita harus membuka hati yang lebar untuk menerima apa yang akan terjadi. Kalau kita tidak ingin menyesuaikan sama dengan perubahan apa yang dibilangkan tadi, sulit untuk Anda bisa maju. Barangkali akan patah seperti pohon besar yang tidak bisa ikuti arah angin. Demikianlah pendapat Bante. Bagaimana menurut Anda? Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada hal yang ketiga yang Bante ingin menyampaikan untuk Anda bisa digunakan untuk melaksanakannya agar hidup bahagia, tidak berat lagi. Hal itu adalah minta maaf dan dimaafkan. Apabila kita telah melakukan sesuatu yang bersalah, jangan malu untuk menerima kesalahan yang telah dilakukannya. Ucapkan saja minta maaf dan menerima kesalahan tersebut untuk memperbaikinya. Apabila Anda dapat maafkan atau meminta maaf kepada orang, kita akan merasa ringan, bahagia atas apa yang merasakan berat dalam hati kita. Janganlah menganggap bahwa kita adalah orang yang berjabatan tinggi, kedudukannya luhur, lalu tidak mau meminta maaf kepada seseorang. Itu tidak layak. Karena kalau kita tidak bisa meminta maaf atau tidak bisa dimaafkan kepada siapa-siapa saja, Anda akan tinggal di mana saja, akan menjadi berat dalam hatinya karena tidak bisa melepaskan rasa dendam yang tidak perlu disimpan. Apabila seseorang memiliki keberatan penuh di lehernya atau hatinya, dikarenakan itu karena tidak mau meminta maaf kepada siapa-siapa atau tidak mau berikan maafkan kepada orang lain, itu orang yang kurang bijaksana, mau membawa apa yang berat tanpa batas waktunya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada hal yang keempat yang Bante ingin menyampaikan kepada Anda untuk
barangkali akan membuat Anda lebih ringan, lebih bahagia dalam penghidupannya. Hal itu adalah metta, cinta kasih kepada orang-orang atau makhluk-makhluk atau binatang-binatangnya. Karena orang yang jatuh derita, susah payah, atau barangkali ada kondisi kecelakaan, atau barangkali kita ketemu dengan anjing, kucing, dan binatang lainnya yang sedang dapat dukkha wetana atau penderitaan bagian fisik atau hidupnya. Apabila kita dapat membantunya sesuai dengan kemampuan kita, cobalah membantu. Karena kalau kita ingin membantu dan langsung membantu, akan membuka, melebarkan hati kita yang akan dapat kebahagiaan, karena itu timbul dari perbuatan baik kita. Tetapi kalau kita tidak bisa membantunya, itu jangan khawatir, karena semua makhluk memiliki karamanya sendiri. Kalau kita sudah ada pertimbangkan tidak bisa bantu, ya apa boleh buat, biarkan saja. Tetapi kalau kita masih membantu, barangkali akan derita. Maka kita harus tahu apa yang bisa bantu atau tidak. Tetapi apabila Anda memiliki pikiran yang ingin membantu, merasa kasihan, atau berusaha untuk membantu sebisanya, itu sudah menjadi kebajikan sangat besar bagi hidup Anda. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang kelima yang kami ingin menyampaikan untuk Anda dapat melaksanakan supaya hidup akan menjadi lebih baik setiap hari. Hal ini adalah, cobalah Anda diam atau tenang dengan diri sendiri. Waktu kita tinggal sama orang lain, kita berpikir kata pertanyaan, lalu kasih orang lain yang menjawab. Tapi kita jarang untuk menanyakan kembali ke diri kita sendiri. Kebanyakan kita menanyakan masalah orang lain. Cobalah kita tinggal diam-diam saja, tenang saja, lalu menanyakan kembali ke diri kita sendiri, sehingga kita dapat jawaban yang jelas. Kita coba merenungkan kembali, menanyakan hidup kita, apakah tujuannya? Apakah hidup kita ini sudah masuk ke jalan kebenaran atau belum? Kalau kita tinggal dengan orang lain, kita senang dalam pekerjaan atau hal-hal yang menyenangkan yang lainnya,
Tetapi waktu kita tinggal diam dengan diri sendiri, marilah kita merenungkan kembali tentang tujuan hidup kita yang benar, dan apakah kita sudah masuk ke tujuan yang sejatinya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, saudara-saudara sekalian. Hal yang keenam yang kami ingin menyampaikan supaya memajukan hidup kita yang lebih maju lagi. Untuk hal yang keenam yang kami ingin menyampaikan kepada Anda adalah menggunakanlah waktu dengan keluarga dan kawannya. Saudara-saudara sekalian, beberapa orang mungkin menuju ke tempat kerja karena ingin mendapatkan uang, mendapatkan kesuksesan, sehingga pada suatu hari dapat menjadi bos atau pemiliknya, dan menjadi orang yang berpecah dengan keluarganya. Maksudnya pergaulan antara diri sendiri kita dengan keluarga agak jauh. Lalu kita dapat kawan banyak, tapi kalau dengan orang di rumah sendiri agak jauh, maka barangkali keharmonisan di rumah agak kurang. Maka cobalah, kalau kita ingin hidup maju, kita coba kembali perhatikan, peduli ke keluarga, bukan bekerja sampai sakit. Kerja, akhirnya tidak tahu tujuan hidupnya. Pekerjaan yang sangat penting yang Anda bekerja sampai sukses, ya barangkali tidak bisa dibandingkan dengan keharmonisan dalam keluarganya. Barangkali kita harus kembali ke keluarga yang lebih harmonis lagi. Demikianlah pendapat saya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, hal yang ketujuh yang kami ingin menyampaikan kepada Anda adalah mencatat apa yang kita harus kerja dan ingin bekerja. Karena orang yang ingin hidup bahagia dan maju, kita harus menjadi orang yang mencatat apa yang kita ingin bikin atau membuat, supaya kita tidak lupa apa yang kita menginginkannya. Apabila kita sudah menulis apa yang kita mau kerja, akhirnya kita akan dapat kerja sesuai dengan catatannya. Tetapi kita harus, setelah mencatat, kita harus sering membaca sering apa yang kita mencatat tersebut. Bayang-bayang yang kita ingin bekerja, akhirnya kita akan dapat turun tangan bekerja. Kita harus
langsung kerja. Pekerjaan harus menjadi masa sekarang. Harus kerja sekarang. Keinginan itu menjadi masa depan akan datang, menjadi impian. Tetapi impian akan nyata atau terwujud, kita harus langsung kerja. Jangan lupa ya, menulis apa yang kita ingin kerja, membaca setiap hari, lalu langsung turun tangan sesuai dengan impiannya. Akhirnya kita atau Anda akan sukses sesuai dengan apa yang diinginkannya. Demikianlah hal yang kita harus bekerja supaya kita lebih maju lagi dalam kehidupannya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, ada hal yang baik yang ke-8 yang kami ingin menyampaikan supaya Anda dapat hidup yang lebih baik setiap hari. Hal yang ke-8 ini adalah pedulilah kepada fisik atau badan kita sendiri, kesehatan maksudnya. Barang-barang yang kita pakai, setelah dipakai kita membersihkan, servis sesuai dengan waktunya, seperti mobil dan yang lainnya. Badan manusia juga digunakan, dipakai sejak nafas pertama sehingga nafas yang terakhir. Kita peduli kepada badan ini sampai mana. Umur yang digunakan sudah lama, tetapi barangkali kita tidak peduli. Hanya memakai badan ini untuk mencari pekerjaan, mencari uang, mencari kesenangan-senangan dunia, atau pakai untuk tinggal dengan orang yang dicintainya. Seharusnya kita harus merenungkan untuk tahu manfaat dari tubuh ini yang selalu setia melayani kita, sehingga selama ini ya tidak ada masalah. Seharusnya kita harus memberikan hadiah kepada tubuh kita juga dengan memberikan makanan yang bermutu, bermanfaat, beristirahat, berolahraga, latihan untuk bernafas panjang dan buang nafas panjang, supaya pikiran kita menjadi tenang, rileks, dan bahagia. Maka hal yang kita akan dapat bahagia adalah apabila kita mau hidup di dunia ini agak lama. Jangan lupa perhatian kepada badan kita ini, supaya tidak menjadi halangan kemajuan kita di masa depan akan datangnya. Demikianlah hal yang ke-8 ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, kali ini kita perlu meningkatkan hidup kita supaya dapat hidup bahagia.
Hal ini adalah hal yang ke-9 yang kami ingin menunjukkan kepada Anda supaya dapat hidup bahagia, lebih bahagia lagi. Hal ini adalah membaca buku-buku yang bagus. Buku yang bagus, yang bermanfaat, hanya 1 jilid yang kita buka membacanya, barangkali bisa berubah, mengubahkan kehidupan kita. Barangkali bisa berubah pemikiran kita. Atau barangkali bisa berubah masa depan akan datang seseorang. Bisa terjadi. 1 baris dalam buku yang kita baca. Buku yang bagus 1 jilid bisa membalikkan hidup diri kita menjadi orang yang baru. Karena kita dapat pemikiran baru setelah kita dapat membaca buku-buku yang baik itu. Cobalah membaca buku-buku yang baik setiap hari. Pembacaan buku yang baik setiap hari itu umpamakan seperti menggali emas setiap hari. Anda akan dapat pannya kebijaksanaan. Dan membawa pannya kebijaksanaan itu untuk mencari harta. Dan harta yang abadi, bukan emas atau uang. Emas dan uang bisa digunakan dan pakai, bisa habis pada suatu hari. Tetapi pannya kebijaksanaan tidak akan habis. Bisa digunakan sepanjang masa. Tidak ada waktu habis. Demikianlah pendapat kami pada hari ini. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Hari ini Bhante ingin menyampaikan cara untuk dilaksanakan untuk hidup Anda bisa bahagia, lebih bahagia setiap hari. Hal yang ini adalah hal yang ke-10, adalah duduk bersemadi. Duduk bersemadi untuk menenangkan batin. Mengapa kita harus bersemadi? Karena beberapa orang ada waktu untuk nonton TV, main handphone, HP, dan memandang ke internet, melihat banyak yang di dalam internet itu. Banyak yang menggunakan waktu untuk bergaul dengan orang. Tetapi kalau diajak untuk duduk bersemadi 10 menit saja, dia bilang tidak ada waktu. Ya, kebanyakan seperti itu orangnya. Saudara-saudara sekalian, ketenangan batin, ketenangan pikiran dari semadi hanya 5 detik, 1 menit misalnya, mungkin bermanfaat sangat besar dari kebahagiaan yang kita mendapatkan dari hal-hal keduniawian. Keinginan ingin mendapat sesuatu, kita ingin mendapat sesuatu di dunia ini,
lalu kita bekerja, mengejar sesuai dengan apa yang kita ingin setiap hari, setiap waktu, setiap saat, karena kita didorong oleh keinginan. Lalu apabila sudah dapat sesuai dengan apa yang diinginkan, masih ingin mendapat yang lain lagi. Mau menjadi ini, sudah dapat, mau menjadi itu lagi. Tidak punya merasa cukup. Tetapi kalau kita duduk semadi, tidak usah mengejar dengan apa-apa, hanya tenang saja. Kita akan dapat menambah kekuatan sati atau kesadaran. Apabila kita punya sati, kesadaran, akan muncul kebijaksanaan. Apabila kita sudah mendapat kebijaksanaan atau panya, hidup Anda pasti akan lebih terang. Sesudah mendapat atau menemukan jalan yang terang, Anda akan melihat jalan ke masa depan lebih terang lagi. Oleh karenanya, marilah kita duduk bersemadi untuk mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan kebahagiaan dalam keduniawiannya. Demikianlah 10 hal yang kami tunjukkan agar Anda sekalian dapat pertimbangan dan dapat melaksanakan agar hidup lebih bahagia, lebih maju setiap hari. Namo Buddhaya.